Selamat pagi anak-anak ibu, selamat tahun baru, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Tentu kita semua sehat-sehat bukan? Alangkah senangnya ibu, kita bisa melewati tahun 2020 walaupun di masa pandemi COVID, tetapi kita masih bisa menyeberang ke tahun 2021. Itu pantas kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkat-Nya kita dapat melalui semua masalah itu dengan baik. Anak-anak ibu, tentunya kita bisa sehat karena kita berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Maka ibu berharap kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan secara teratur, kemudian pakai masker, dan yang berikut jangan berkumpul atau jangan berkerumun. Maka oleh sebab itulah yang seyogyanya kita sudah masuk pelajaran secara luring, tetapi karena pandemi COVID masih mengganas, maka kita akan tetap belajar secara daring. Nah, anak-anak ibu tetap semangat, jangan putus asa. Kita berdoa, sama-sama kita menjaga kesehatan, hidup sesuai protokol kesehatan, biar kita tetap jumpa dalam suasana belajar di dalam kelas. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai sifat kemagnetan. Ya, bagaimanakah sifat kemagnetan itu? Bagaimana ciri-ciri magnet itu? Akan kalian lihat nanti pada video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Maka dengan demikian, kalian persiapkan dirimu baik-baik, buka buku pelajarannya, supaya kita belajar mengenai sifat-sifat kemagnetan, apa itu magnet, dan bagaimana cara-cara menghilangkan kemagnetan. Nah, untuk itu kalian simak video berikut ini. Anak-anak ibu, kalian pernah tentu mendengarkan apa itu kata magnet ya? Waktu kecil kalian pasti sering bermain magnet waktu kecil. Ya, pasti kalian bertanya, kenapa benda bisa dapat ditarik oleh magnet? Dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Maka, supaya kalian tahu, kita lihat dulu bagaimanakah magnetan itu. Nah, kalian konsentrasi dengan baik. Nah, kita akan membahas mengenai kemagnetan. Kata magnet itu diambil dari daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Karena di Magnesia, bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja, atau dapat menarik campuran logam lainnya sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi atau baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda yang terbuat dari logam. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya yang terbuat dari bahan plastik, kayu, kain, karet, dan gabus. Nah, untuk lebih paham, perhatikan klasifikasi benda berikut. Penghapus terbuat dari gabus, nikel terbuat dari logam, besi terbuat dari logam, kayu adalah bahan non-magnetik, baja adalah bahan magnetik, sedangkan handuk adalah non-magnetik. Benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3
3 kelompok, yaitu 1 feromagnetik, paramagnet, 2 paramagnetik, dan 3 diamagnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan logam. Sedangkan paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah, seperti platina dan aluminium. Sedangkan yang ketiga adalah benda diamagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah atau ditolak oleh magnet, seperti bismut dan seng. Nah, itulah makanya benda ada yang dapat ditarik magnet dan ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang mari kita lihat dulu bagaimanakah sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Kedua, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya tarik terkuat pada magnet adalah berada di kutub magnet. Hal inilah yang menyebabkan magnet itu meletakkan benda-benda yang ditariknya di kutub magnet. Nah, yang keempat, kutub sejenis akan tolak menolak. Yang kelima, kutub magnet yang berbeda akan saling tarik menarik. Dan yang terakhir adalah dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Inilah sifat-sifat daripada magnet. Nah, pernahkah kita mendengar magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagaimanakah cara membuat magnet? Suatu benda yang bukan magnet dapat dibuat menjadi magnet. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga adalah elektromagnetik. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dengan cara menggosok. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet secara teratur. Tapi ingat, cara menggosoknya harus terarah, satu arah. Tujuannya adalah supaya magnet elementer yang terdapat pada magnet itu terarah pada magnet yang sudah dibuat. Jadi ujung benda itu membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya adalah dengan cara mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Cara mendekatkan benda akan terpengaruh atau terinduksi oleh magnet yang di dekatnya. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik benda yang di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan. Apabila kutub selatan magnet didekatkan dengan benda, maka ujung benda itu akan menjadi kutub utara dan sebaliknya, dan ujung benda menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Nah, besi menjadi magnet kalau didekatkan dengan kutub yang berlawanan. Yang ketiga dengan elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah dengan benda. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh aliran arus searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Kutub-kutub magnet itu yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari adalah arah arus listrik dan 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Jadi jangan lupa ya, arus listrik ditunjukkan oleh 4 jari
pada kutub magnet, sedangkan pada medan magnet arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Sekarang kita sudah tahu cara membuat magnet. Nah, sekarang kita bisa menghilangkan sifat kemagnetannya itu. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan cara berikut. Sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan. Yang kedua dipukul-pukul, dan yang ketiga dijatuhkan, dan yang keempat dialiri arus listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, inilah cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, maka dengan demikian kita sudah tahu bagaimanakah sifat-sifat magnet, bagaimanakah cara membuat magnet, dan yang ketiga bagaimanakah kita untuk menghilangkan sifat-sifat kemagnetan itu. Maka dengan demikian anak-anak ibu, silahkan kalian pelajari dengan baik-baik video ini, putar secara berulang-ulang agar kalian lebih paham. Nah, sekianlah pelajaran kita untuk siang hari ini. Ibu harap kalian tetap belajar baik-baik. Jangan lupa ya, tetap kalian catat di dalam buku pelajaran, karena nanti kita akan membuat latihan-latihan untuk memperdalam pengetahuan kalian. Sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar. Jangan lupa kalian sudah kelas 9, sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir tahun atau ujian untuk kelulusan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat belajar.